Dalam hidup ini kan setiap orang sebenarnya membutuhkan jaminan ya. Makanya asuransi itu bisa menawarkan kepada banyak orang jaminan keselamatan dalam pengertian kalau ada kecelakaan ditanggung sekian-sekian, ada jaminan yang lain kan, pertanggungan untuk jaminan hari tuanya. Mengapa ada orang mau bayar premi setiap bulan sekian banyak? Karena ada jaminannya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Shalom, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali bersama saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini. Setelah kita melewati banyak aktivitas sepanjang hari ini, mungkin secara fisik kita menjadi lelah, tetapi akan lebih berat kita sulit istirahat kalau secara psikis kita juga menjadi lelah. Kondisi yang letih lesu seperti itu sangat dipahami oleh Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebuah pengertian, kepedulian dan undangan yang indah, janji yang indah dari Tuhan. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Dia, kita bawa seluruh keberadaan kita termasuk hal-hal yang membuat kita berbeban berat. Percayalah, kelegaan, damai sejahtera, ketenangan hidup itu akan kita alami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami boleh datang kepadamu tanpa perlu merasa takut dihakimi atau dimurkai. Bapa, kami membawa semua keberadaan hidup kami, termasuk beban berat hidup kami. Kami lelah, kami letih, kami lesu Bapa. Kami membutuhkan kelegaan dari-Mu. Kami membutuhkan kelepasan dari-Mu. Kami sangat percaya ketika kami menghampiri Engkau, ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, Engkau akan memberi kami kelepasan, memberi kami kelegaan hati yang tenang, kekuatan hati untuk menanggung segala perkara. Bahkan kami sangat percaya ada kuasa Tuhan yang akan bekerja menolong kami. Jalan keluar yang terbaik, mujizat akan terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau mengasihi kami, kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau adalah Allah yang kami puji, kami sembah, layak menerima pujian penyembahan senantiasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu, ini kami Tuhan, korban syukur kami lewat pujian penyembahan dan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, sungguh Tuhan itu Allah yang mengasihi kita, layak untuk kita percaya dan kita andalkan. Ada pertanyaan yang akan dibacakan oleh Kak Vero, silakan. Ini pertanyaan dari God Lovers. Orang Kristen sering berkata bahwa ia telah memiliki jaminan keselamatan. Apakah ini bukan kesombongan, Pak? Ya, ada banyak orang Kristen yang sangat yakin, ada yang ragu-ragu atau bahkan nggak yakin. Dalam hidup ini kan setiap orang sebenarnya membutuhkan jaminan ya. Makanya asuransi itu bisa menawarkan kepada banyak orang jaminan keselamatan dalam pengertian kalau ada kecelakaan ditanggung sekian-sekian, ada jaminan yang lain kan, pertanggungan untuk jaminan hari tuanya.
Mengapa ada orang mau bayar premi setiap bulan sekian banyak? Karena ada jaminannya. Jaminan itu menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup manusia. Demikian juga secara rohani. Setiap orang membutuhkan jaminan keselamatan hidupnya. Kalau dia suatu saat meninggalkan dunia ini, meninggal dunia, mati, mau kemana? Apakah datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, atau akhirnya terhilang selama-lamanya jauh dari Tuhan? Nah, kalau bicara mengapa orang Kristen begitu percaya diri bahwa ada jaminan keselamatan dalam hidupnya, itu bukan sebuah kesombongan tetapi keyakinan iman. Bukan karena orang Kristen itu hidupnya lebih baik dari orang lain, tidak. Tetapi karena dia percaya akan firman Tuhan yang mengatakannya hal itu. Kita lihat dulu Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9 jelas sekali dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keyakinan iman Kristen memang didasarkan ini. Bukan pada usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan baik kita, maka kita diselamatkan dari murka Allah. Kita diselamatkan dari hukuman kebinasaan kekal akibat dosa-dosa kita. Bukan karena kita berbuat baik, bukan usaha kita sebagai manusia. Itu tidak pernah cukup kapanpun. Manusia yang berdosa, manusia yang lemah, tidak mungkin bisa memenuhi standar kesempurnaan Allah yang Maha Kudus. Tidak mungkin bisa menebus dosa-dosanya sendiri. Kalau dasarnya usaha manusia, dasarnya perbuatan baik manusia, pasti tidak ada jaminannya apakah kita ini akan diselamatkan atau tidak. Kita semua patut meragukan kemampuan kita. Tetapi Alkitab berkata tadi dari ayat yang kita baca, karena kasih karunia Allah. Nah, kalau bicara karena kasih karunia Allah, bukankah itu sebuah jaminan? Karena yang menentukan keselamatan manusia bukan manusia itu sendiri, tetapi Allah yang memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia. Bagaimana manusia menerima kasih karunia itu? Dengan iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Kalau Allah yang menjamin, bukankah itu sebuah kepastian? Tetapi kalau kita sendiri, kesombongan. Kalau kita berkata keselamatan itu karena saya baik, karena saya rajin ibadah, karena saya rajin melayani, karena saya suka nyumbang gereja, itu kesombongan. Tetapi kalau dasarnya kasih karunia Allah, kepastian itu bukan kesombongan, namanya keyakinan iman. Bukankah keyakinan itu yang menentukan bagaimana kita bersikap dan menjalani hidup ini? Kalau selalu ragu, kita nggak pasti menjalani hidup ini. Kalau kita nggak ada kepastian akan keselamatan itu, ada jaminan keselamatan. Sebagai orang Kristen, kita nggak pasti menjalaninya. Lalu kita sering berkata ragu kalau orang lain berkata, jangan-jangan di sana juga benar, jangan-jangan di sana juga benar. Lalu mulai goyah, ada masalah, mudah goyah karena tidak punya keyakinan akan jaminan keselamatan. Ada bagian lain di Alkitab, kalau kita mengingat apa yang Yesus katakan, mungkin kita akan lebih mengerti akan hal ini. Yohanes pasal 10. Yesus mengatakan bahwa dia adalah pintu. Kemudian dia juga berkata dia adalah gembala. Di sini kita akan mengerti bahwa memang jaminan keselamatan itu sesuatu yang pasti kita bisa terima karena iman kita kepada Yesus. Kita baca ayat yang 9 dan 10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sangat menarik sekali Yesus berkata, akulah pintu. Saudara-saudara, dalam tradisi di masa itu setiap gembala pasti punya kandang. Kandangnya dikelilingi dengan batu, lalu pintunya terbuka. Malam hari itu kalau sudah mulai gelap, gembala akan membawa domba-dombanya masuk ke kandangnya. Lalu para gembala berjaga-jaga. Jaga-jaganya di mana? Di depan pintu yang terbuka tadi. Artinya keselamatan dari domba itu bergantung gembala yang ada di pintu itu. Makanya Yesus berkata, akulah pintu. Pencuri datang hanya mencuri, membinasakan. Pencuri kalau ingin mencuri domba yang ada di dalam kandang itu, berarti dia harus membunuh dulu gembalanya. Selama gembalanya ada di situ dan dia bisa mempertahankan tempat itu, tidak ada satu pencuri pun yang bisa mengambil domba-domba yang ada di dalam kandang itu. Berarti Yesus adalah pintu. Artinya kalau kamu ingin selamat, kamu tidak binasa karena ada pencuri yang ingin mencuri kamu, yang ingin membinasakan kamu, yang ingin membunuh kamu. Tetapi karena aku pintu ini, aku di sini jadi pintunya ini. Tenang saja, kamu aman. Tenang saja, pencuri tidak akan bisa datang. Tenang saja, kalau memang aku harus menyerahkan nyawaku, aku serahkan. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus kan. Supaya kita hidup, maka Yesus mati. Setiap orang telah berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Setiap orang yang berdosa pasti mati dalam kebinasaan. Terpisah dari Allah selama-lamanya di api neraka. Tetapi Yesus yang adalah pintu sudah menyerahkan nyawanya supaya tidak ada satu orang pun yang dicuri oleh iblis. Tidak ada satu orang pun yang dibinasakan oleh iblis dan oleh dosa akibat dosa-dosa yang diperbuatnya. Yesus sudah menjadi juru selamat bagi kita. Makanya Yesus berkata, akulah pintu. Akulah pintu. Kalau ingin selamat, ada di belakangku. Artinya lewat pintu itu dulu. Sebuah jaminan. Karena yang menjamin siapa? Pribadi Yesus Kristus. Yang kasihnya tidak perlu diragukan lagi. Bahkan dia mengambil posisi kita yang seharusnya dimurkai Allah. Dia mengambil posisi yang seharusnya kita mati. Harusnya kita di bawah kutuk dosa selama-lamanya. Dia mengambil posisi itu, korbankan dirinya. Supaya kita semua beroleh kehidupan. Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Supaya kita dibebaskan dari murka Allah. Supaya kita diselamatkan dari api neraka. Bukankah itu jaminan? Jadi bukan karena saya sempurna. Bukan karena usaha sendiri, kemampuan saya sendiri. Enggak. Karena Yesus sudah berkorban bagiku untuk keselamatanku. Jadi bukan kesombongan. Karena justru ketika kita yakin akan jaminan keselamatan, kita sangat yakin pengorbanan Yesus cukup bagi kita. Pengorbanan Yesus sempurna bagi kita untuk mendapatkan keselamatan. Orang semakin yakin akan pengorbanan Yesus, harusnya semakin yakin hidupnya dijamin untuk memperoleh keselamatan. Itu bukan kesombongan, tetapi kesadaran rohani akan kasih Tuhan yang begitu sempurna. Kemudian yang kedua, Yesus berkata di ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudara, gambaran tentang domba itu menarik karena domba itu tidak mungkin bisa hidup sendirian. Domba itu kawanan yang sangat membutuhkan gembala. Sendirian akan sulit karena kelemahan-kelemahannya sebagai makhluk hidup. Ada keterbatasan. Dia akan mudah tersesat karena domba itu makhluk yang rabun senjani. Dia tidak bisa melihat, kalau sudah mulai gelap bingung dia.
Lalu dia tidak bisa melihat terlalu jauh, makanya gampang tersesat. Kalau dia sudah tersesat, pulang sudah sulit. Dia akan sulit menemukan jalan pulang itu. Dia kesulitan luar biasa. Beda dengan anjing ya. Anjing itu kan kita dibuang aja kemana aja bisa kembali ke rumah. Dia tahu jalan pulang itu. Padahal belum pernah melaluinya. Domba enggak seperti itu. Bahkan domba itu tidak bisa membedakan itu rumput yang bahaya atau rumput yang baik. Di antara rumput-rumput mungkin ada duri, ada racun, dia makan saja. Sebab begitu dia makan itu tekun tuh. Dia ngunyah, dia makan gitu tekun tuh. Udah nggak lihat, pokoknya semua yang warna hijau dia makan saja. Makanya manusia nggak salah diibaratkan domba ya. Matanya suka hijau kalau lihat duit. Ya makan saja ya. Begitu udah bicara duit itu udah gitu aja nggak lihat sana sini kan. Ya. Domba seperti itu, dia bergantung penuh kepada gembalanya. Bahkan kadang-kadang ada domba yang terlalu gemuk, kemudian dia jatuh telentang. Dia nggak bisa bangun lagi sendiri. Kalau gembala nggak ada, dia bisa berhari-hari juga telentang seperti itu. Kan bisa kelaparan, mati. Bergantung penuh pada gembala. Dan gembala itu kerja keras luar biasa. Saya pelajari sedikit tentang bagaimana orang bekerja jadi gembala itu berat sekali. Dia jadi pintu tadi. Kalau ada pencuri, dia taruhannya nyawa untuk mempertahankan kawanan domba. Kemudian pagi-pagi sebelum matahari terbit, dia harus keluar dulu. Dia observasi di lingkungan situ, mana ada rumput yang baik, rumput yang bagus, bisa memberi nutrisi yang bagus untuk domba-dombanya. Lalu dia periksa bagian demi bagian, apakah ada tanaman beracun, apakah ada semak duri. Dia cabutin dulu. Berarti resikonya mungkin tangannya juga jadi berdarah. Itu gembala itu seperti itu. Setelah itu dia akan cari lagi di mana domba-dombaku dapat air minum. Dia akan, kalau memang harus turun ke lembah, dia akan turun dulu tuh pagi-pagi itu. Dia akan turun cari tempat air yang bagus. Begitu ada aliran air, sungai yang sangat deras, dia tahu domba itu mudah stres kalau dia minum di aliran yang sangat deras. Maka gembala itu akan berjuang untuk bendung sebagian dari aliran sungai tadi jadi kayak kolam supaya airnya tenang. Supaya dombanya tidak stres. Saudara, itu perjuangan seorang gembala, baru dia balik. Dia tandai tempat-tempat yang dia lalui supaya nanti dia bisa bawa kawanan dombanya ke tempat itu, di mana padang rumput hijau yang sehat tuh, di mana mata air yang tidak membuat domba-dombanya stres. Dia semua itu dia lakukan, itu kerja keras. Artinya, bukankah ini jaminan kalau seorang gembala manusia biasa memberi perhatian kepada dombanya supaya bisa hidup, bisa bertahan, bisa aman, bisa sejahtera. Apalagi Yesus Kristus, gembala yang baik. Itu pasti dia akan memperjuangkan, dia akan lakukan banyak hal supaya kita semua bisa hidup, mengalami kesejahteraan secara rohani, kesejahteraan secara jiwani. Bahkan kita beroleh berkat-berkat kecukupan secara jasmani. Sebelum kita berpikir saja Tuhan sudah memikirkannya. Sebelum kita mengupayakan baru kita kepingin, baru kepikiran dikit aja. Pengen ini, kadang-kadang bukankah kita pernah mengalami itu. Kita baru pengen, belum berdoa, nggak berapa lama ternyata berkat itu datang. Karena gembala kita mengerti betul apa yang kita butuhkan. Bukankah ini jaminan kita mengalami yang namanya hidup berkelimpahan. Makanya di ayat sebelumnya katakan, aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Artinya kita itu akan mengalami kecukupan dalam segala aspek hidup kita, baik secara rohani, secara jiwani maupun jasmani. Bapa kita di surga, Gembala Agung itu memikirkannya, merancangnya, dan mengkondisikan sedemikian rupa supaya kita sampai di tempat dan kondisi itu terpenuhi. Jadi apa alasannya bagi kita nggak merasa terjamin? Apa alasannya bagi kita nggak punya jaminan? Ada jaminan.
Kalau di dalam Yesus Kristus kita punya jaminan seperti ini, bukankah itu membuat kita jadi merasa aman hidup ini? Kita merasa terjamin, dan tidak hanya terjamin secara fisik di dunia ini, kita juga yakin kita juga terjamin setelah mati kita kemana. Dan indahnya Alkitab berkata, orang-orang yang mati di dalam Yesus Kristus ketika mati berkumpul bersama-sama dengan Yesus Kristus. Bukankah ini jaminan? Karena jaminannya berdasarkan pada pribadi Tuhan dan karyanya yang begitu indah, sempurna, terencana dengan baik dalam hidup kita. Mengapa kita ragu? Mengapa kita tidak punya keyakinan kuat bahwa sebagai orang Kristen aku punya jaminan keselamatan? Hidupku dijamin oleh Tuhan. Mengapa kita jadi takut untuk menyatakan iman kita? Mengapa kita ragu akan iman kita? Mengapa kita khawatir dengan hidup kita dan masa depan kita? Bukankah itu sebuah kebodohan kalau sudah tahu fakta kebenaran yang seperti itu? Kita jadi orang Kristen masih takut, khawatir, cemas, dan bimbang dengan iman kita. Jangan jadi orang bodoh, jadilah orang bijaksana. Yakinlah bahwa hidupmu ada dalam jaminannya Tuhan. Keselamatan itu sesuatu yang pasti karena dasarnya bukan kehebatan dan kesempurnaanmu, tetapi dasarnya adalah pribadi Tuhan yang mengasihi kita, rela berkorban, dan karena Dia menggembalakan hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam Yesus Kristus. Hidup kami masuk dalam perjanjian yang kekal sebagai orang-orang yang diselamatkan, sebagai orang-orang yang dibenarkan, sebagai orang-orang yang didamaikan dengan Allah yang Maha Kudus. Kami bersyukur karena keselamatan dari murka Allah, keselamatan dari kebinasaan kekal, bukan didasarkan kehebatan kami sendiri, bukan karena kebaikan-kebaikan kami sendiri, bukan karena prestasi-prestasi kami sendiri, bukan karena usaha kami sendiri, tetapi sepenuhnya karena kasih karunia Allah. Karena Yesus Kristus adalah jaminannya, pribadi yang sempurna, pribadi yang menjadi pintu anugerah itu, pribadi yang jadi gembala yang baik dalam hidup kami. Itu yang menjamin, karena Tuhan yang menjamin. Tidak ada alasan bagi kami meragukan keselamatan kami, meragukan kehidupan dan masa depan kami. Engkau menjadi jaminan yang penuh, jaminan yang sempurna, jaminan yang tidak pernah mengecewakan kami. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, mungkin di antara saudara-saudara kami yang bergabung dengan Raise and Guide saat ini, mereka sedang galau dengan imannya, mereka sedang ragu dengan imannya. Apakah menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, itu pilihan yang benar, pilihan yang tepat. Roh Kudus berbicara, jamah hati mereka, terangi hati mereka, supaya mereka kembali menyadari betapa luar biasanya posisi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, menerima keselamatan, bukan bergantung pada dirinya, tetapi pada pribadi Allah yang sempurna. Teguhkan kembali imannya, kuatkan kembali imannya, arahkan hatinya kembali kepada salib Kristus, di mana Kristus sudah menebus dosa-dosa mereka. Berikan kawan-kawan yang akan mendukung mereka tetap tegak berdiri dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, tanpa keraguan kami akan berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tanpa keraguan kami akan berkata, Yesus Kristus, selama-lamanya aku mengikutimu. Aku tidak akan tinggalkan, aku tidak akan ingkar, aku tidak akan
melepaskan imanku kepadamu karena Engkau jaminan hidupku. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tetap fokus pada karya salib Kristus. Itulah yang menentukan kehidupan kekalmu. Kalau saat ini saudara sedang dalam pergumulan, saudara sedang ada masalah rumah tangga, dalam pekerjaan, atau saudara sedang tidak sehat dan saudara membutuhkan dukungan doa, silakan saudara menghubungi nomor telepon yang ada tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Doa kami senantiasa saudara diberkati Tuhan, saudara ditolong oleh Tuhan, apapun masalahmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.